Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan sampai hari ini limpah dalam kehidupan kita. Amin. Dan membuktikan bahwa sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Dan mari bersama-sama sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan yang sama, saudara. Untuk kita boleh berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Dan percaya kalau Dia hadir di tengah-tengah kita, hidup kita pasti diubahkan dan dipulihkan. Amin. Mari siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu sepanjang hari ini yang limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan sore hari ini ya Tuhan, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari Engkau Yesus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Mari hadir di tengah-tengah kami Bapa sore hari ini. Kau melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dipulihkan, disembuhkan, diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini kerinduan kami Bapa. Dan kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan kemanakah kami mencari sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
keajaiban-Mu mengalir limpah sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir sentuh hati kami Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Mari lebih lagi menyatakan kerinduan-Mu sore hari ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Lama-lama Yesus. Mari Tuhan, lawat hidup kami sore hari ini Bapa, dengan segala keajaiban-Mu Yesus. Sentuh hidup kami sore hari ini Tuhan, dengan tangan kasih-Mu. Oh haleluya. Oh Jesus my Lord. Oh haleluya. Engkau tempat kami berseru. Yesus, kami rindu Kau Tuhan, mencari wajah-Mu. Oh haleluya. Oh Jesus, kami datang membawa hidup kami. Kami datang membawa hati kami Tuhan, yang rindu menyembah-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, bawa korban syukur kami. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Kau sangat tahu kehidupan kami itu. Kau Allah yang sangat mengerti isi hati kami Tuhan, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau mengubah kami Bapa. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur padamu, oh Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus, Kau sudah ubahkan setiap kami Bapa. Lebih indah, lebih berharga. Siapa kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Oleh karena kasih-Mu, Kau ubahkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur. Jesus, haleluya. Kau menyediakan semuanya dalam hidup kami Tuhan. Allah yang luar biasa. Oh
Allah yang sangat baik, teramat baik. Sangat tahu isi hati kami Tuhan. Oh haleluya. Kasih Yesus. Siapa kami ini Tuhan di hadapan, sehingga Engkau sangat mengasihi setiap kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah terkandung dalam hati kami, semuanya Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang percaya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat imanmu, angkat rasa syukurmu kepada Tuhan sore hari ini. Ku bersyukur padamu, Oh Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang tetap baik dan teramat baik. Dan Allah tidak pernah berubah Tuhan. Anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ubahkan setiap kami Bapa menjadi pribadi-pribadi yang baru. Lebih indah dan berharga bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Modal kita sore hari ini, kita datang dengan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita.
baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kebaikannya kekal dalam hidup kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari lagi nyatakan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Percaya Dia baik selama-lamanya. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kebaikannya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes. Kami akui Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Mari akui saudara, kedahsyatannya sore dilimpah mengalir. Haleluya. Kehebatannya mengalir dalam hidup kita sore hari ini. Mari lebih lagi.
Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dan ini membuktikan bahwa Allah tak pernah tinggalkan kita. Dia hebat, dia dahsyat. Amin. 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 Amin saudara. Tak Amin. perlu ragu-ragu lagi mengikut Tuhan. Amin. Yes. Tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Oh yes. Benar Tuhan, hanya Engkau saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak pernah Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Lord. Mari katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Sepanjang hidup kita saudara, Dia Allah yang terus menyertai hidup kita. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Yesuslah Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan
Membawa kami Tuhan lebih lagi. selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Dahsyat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang terus setia buat kami Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mata hati kami tetap memandang Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapak. Biarlah hari lepas hari kami meyakinkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Oh haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan saudara, tiada pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Oh haleluya. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Bersamamu Yesus, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dengan hati percaya sore hari ini. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang setia.
Karena jaminannya pasti dan kekal. Terima kasih Yesus. Mari angkat iman, mari bersama-sama bangkit berdiri. Buka hatimu. Nyatakan kepada Tuhan sore hari ini. Oh yes, Lord. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari lebih lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya Allah, sigata karana nama sigana. Inara nama siga papata kapaya nama sekiti karana masu. Inara nama sikiana nama sikiana nama sande. Haleluya. Haleluya. Terpujilah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau pada sore hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kami percaya pujian dan penyembahan kami, oh mengharumkan, berbau harum di hadapan Engkau, yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang ada di tempat ini. Bahkan Engkau yang akan memberkati yang sudah melayani Engkau di atas mimbar, di bawah mimbar, dalam segala hal. Tuhan, Engkau memperhitungkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang masih ada di perjalanan di rumah Tuhan, tolong mereka tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut firman bersama saya katakan amin. Shalom, shalom. Silakan duduk kembali. Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini kita sudah masuk di penghujung bulan Juni. Jadi besok sudah bulan Juli saudara. Kita sudah masuk setengah dari tahun 2024 dan masuk ke bulan yang ke-7. Cepat sekali Tuhan. Dan bagaimana kalau waktu ini sudah dipercepat oleh Tuhan,
pertumbuhan rohani kami apakah juga dipercepat oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada petang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang temanya adalah terluput dari antikris. Ya. Terluput atau terlepas dari masa antikris. Ya, supaya saudara bisa menyimaknya atau mencatat dan saudara bisa nanti menangkap apa yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini dan supaya kita bisa mempelajari lagi, kalau mencatat dipelajari di rumah supaya lebih mengerti lagi. Ya. Terlepas dari masa antikris. Ya, kita sering mendengar antikris ya. Apa toh? Siapa toh? Apa panganan apa toh antikris kuwi, ya. Antikris itu, Saudara, kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara untuk membacakan 2 ayat ini. Kita membaca dengan suara yang lantang ya, supaya firman Tuhan itu timbul, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Amin. 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Silakan duduk, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, inilah arti sesungguhnya antikristus itu siapa. Jadi antikristus itu bukan dari orang luar atau orang tidak percaya Yesus. Dia percaya Yesus, dia beribadah, dia ada di gereja. Tetapi di sini dikatakan tetapi hal itu terjadi supaya mereka nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi ada 3 karakter di sini. Ya. Yang sungguh-sungguh itu termasuk golongan yang diselamatkan. Tetapi yang tidak sungguh-sungguh ya, dan mereka hanya sekedar untuk datang beribadah, sekedar melayani, sekedar kita itu memuji, menyembah Tuhan dan sebagainya, tapi tidak sungguh-sungguh, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu disebut nanti menjadi golongannya antikristus. Ya. Kita semua enggak mau disebut kamu antikris, enggak mau, enggak ada yang mau. Tetapi itu firman Tuhan, siapa yang enggak sungguh-sungguh itu akan masuk golongan antikristus. Ya, hati-hati saudara, cek iman kita, ya, percaya kita pada Tuhan sudah benar sungguh-sungguh atau masih biasa-biasa atau tidak sama sekali, hanya sekedar kita cuma ikut-ikutan saja. Ya, jadi itu
kelasnya 3 macam ini kita cek pribadi, lepas pribadi. Ya, kalau kita sungguh-sungguh itu berarti termasuk golongan, yaitu yang nanti akan ikut pengangkatan. Ya. Nah, setelah kita tahu penjelasan daripada antikristus, jadi kita enggak gelambiar, kita bukannya enggak tahu sama sekali apa toh antikristus, yo paling anti Yesus. Nah terus anti Yesus terus dari siapa? Dari mana? Ternyata itu orang juga ada di gereja. Orang ngerti firman Tuhan. Dia tahu ya ayat-ayat firman. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Yang sungguh-sungguh akan berbeda dengan yang tidak sungguh-sungguh. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh antikristus di bumi ini? Ya, coba kita baca Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Ya. Saudara bisa mencatatnya, nanti bisa mempelajari di rumah dan saudara akan menambah pengetahuan, menambah pengenalan pada firman Tuhan. Dan saudara akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin lebih sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan. Amin. Ya, apa yang dilakukan oleh antikris di muka bumi ini? Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Untuk lebih kita meriahnya tolong ayat yang ke-15 tolong dibacakan oleh Ibu Eli. Tolong bangkit berdiri, bacakan ayat 15. Ayat 16 Yuing, terima kasih. Ayat 17 Bu Markustan. Ayat 18 Bu Marina. Ayat 19 Nindya. Ayat 18 ya sudah ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa tadi setelah kita mengerti siapakah pengertian kita tentang antikristus itu, yaitu dia orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti pengertian tentang antikris, yang pertama adalah apa yang dilakukan antikris di bumi ini. Kita sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya 15 sampai 18. Yang dilakukan yang pertama dia membuat patung, saudara. Patung yang bisa berbicara. Saudara tidak aneh lagi ya. Karena sekarang banyak teknologi yang modern membuat robot yang menyerupai manusia, berbicara seperti manusia, melakukan segala sesuatunya seperti manusia. Ya, jadi ketika nanti antikris itu memerintah di bumi ini, dia akan membuat sebuah patung ya pastinya yang besar sekali untuk disembah, saudara. Ya, untuk disembah dan bisa bicara. Nah ini banyak orang-orang yang disesatkan dan dia mau menyembah patung itu. Ya, seperti kita tahu kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego
di zamannya Daniel. Dia disuruh menyembah patung, pada waktu itu patungnya belum bisa bicara. Cuma patungnya tinggi ya. Dia membuat bangunannya besar dan tinggi dan semua masyarakat pada waktu itu di Babel harus menyembah patung itu. Kalau tidak menyembah akan dibunuh, bahkan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dia tidak takut. Dia tetap tidak mau menyembah patung itu dan akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Pada waktu orang yang memasukkan ke dapur api itu dia ikut terbakar, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api itu sama sekali tidak terbakar. Karena raja dan orang banyak melihat ada satu sosok yang menyerupai malaikat untuk melindungi, ya, untuk menjaga mereka 3 orang ini sehingga tidak terkena api dan tidak terbakar sama sekali. Ya, saudara. Nah ini karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego dia orangnya kuat di dalam iman, teguh di dalam dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak tergoyahkan walaupun harus menghadapi ancaman kematian sekalipun. Saudara. Dia tidak takut. Justru ketika dia berani menghadapi ancaman kematian seperti itu, Tuhan yang menjaga, melindungi mereka. Sehingga dia tidak terbakar, rambutnya pun tidak ada yang terbakar, bahkan pakaiannya tetap utuh. Dan sehingga melalui 3 orang ini seluruh Babel bertobat percaya kepada Yesus beserta rajanya. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu menghadapi situasi akhir zaman ini apa yang akan terjadi, yaitu bahwa antikris akan segera muncul. Ya. Nah, apalagi yang dilakukan oleh antikris di bumi ini pada waktu dia ada memerintah di bumi ini. Ya, dia memberikan tanda di dahi dan di tangan kanan, ya. Jadi jika tidak ada tanda tersebut, maka setiap orang tidak bisa membeli dan dia tidak bisa menjual karena semua pakai chip yang harus dimasukkan ke tangan dan di dahi. Tangannya disebut ya, tangan kanan, saudara, bukan tangan kiri. Ya, ini tadi di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya 16 ini ya, saya bacakan kembali. Dan ia menyebabkan, ia itu antikris itu, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17 coba, 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Ya, saudara. Jadi, nah kita melihat keadaan pada waktu itu, yaitu kalau tidak memakai chip itu, tidak memakai tanda 66 itu, tidak bisa menjual maupun membeli barang sesuatu. Jadi mau nggak mau harus pakai chip itu yang ditanam di dahi atau di tangan kanan. Ya,
Tapi jangan takut, ini masih ada kelanjutannya. Ya. Berapa lama antikris memerintah seluruh bumi ini? Ya, ada waktunya. Tuhan Yesus memberikan waktu. Yaitu kita melihat di dalam Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya berapa? 42 bulan lamanya. Jadi antikris memerintah di bumi ini 42 bulan lamanya. Tuhan memberikan waktu ya buat dia memerintah di bumi ini. Terus kita melihat di dalam kitab Daniel 7 ayat 25. Tolong Cik Lip baca yang keras, Cik Lip. Tolong. Ya. Masa. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi, dalam kitab Daniel juga mengatakan bahwa pemerintahan antikris di bumi ini 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau tadi di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 5, 42 bulan lamanya. Sekarang kita juga melihat di dalam kitab Wahyu 11 ayat 3. Ibu Rini yang membaca. Langsung dari sini Bu. Nah, kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 mengatakan 1260 hari lamanya. Ini sama dengan 42 bulan dan juga 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu 3,5 tahun. Dan di dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, 1260 hari. Ya, pemerintahan antikris di muka bumi. 3,5 tahun saja. Ya. Nah, sekarang kita juga melihat kapan antikris mulai bekerja. Tadi kita melihat arti pengertian daripada siapakah antikris. Yang kedua, apa saja yang dilakukan antikris di muka bumi ini sudah saya sampaikan ya. Nah, yang ketiga, yang kedua, masanya antikris di bumi ini hanya 3,5 tahun saja. Ya. Dan yang ketiga, 3 angka Romawi 3, kapan antikris mulai bekerja ya di muka bumi ini. Kita melihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Tolong Cik Meing. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ini dari sini bisa. Ya, ya. Jadi antikris mulai bekerja ya pada waktu Roh Kudus sudah tidak ada di muka bumi ini. Ya. Nah, sekarang ayat 8 saya minta Ella yang berdoa, yang membaca.
Amin. Ya, ayat yang ke-9 saya minta Ibu Rita. Lihat di sini Bu, bisa lebih jelas. Amin. Nah, kedatangan si pendurhaka yaitu antikris itu adalah itu pekerjaan iblis. Ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara, bukankah pernah Tuhan mengatakan, kalau engkau mendengar, aku ada di situ, di gurun, aku ada di bilik, aku di mana-mana. Jangan percaya. Ya, karena sekarang kita melihat kecanggihan teknologi sedang terjadi. Bisa membuat gambar Yesus di awan-awan. Ya, bisa, ya. Bisa membuat segala sesuatunya yang ajaib dan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang membuat manusia itu tercengang-cengang dan mempercayai. Ada satu video yang menyampaikan bahwa gambar Yesus ada di awan-awan. Dan orang-orang di situ semuanya bilang histeris. Oh Tuhan, Tuhan, Yesus, haleluya. Semua histeris. Ya, sekarang negara-negara yang sudah maju, yang canggih luar biasa, dia bisa kok membuat segala sesuatunya itu seperti hidup. Ya, itu melalui teknologi 5G, 5, 6 dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan heran saudara, ya, kalau itu terjadi. Tuhan mengatakan itu bukan aku, itu buatan manusia. Ya, ini sudah diperingatkan, ya. Nah, disertai apa? Mujizat-mujizat palsu, ya. Mungkin dia juga bisa memberi kesembuhan, bisa. Ya. Siapa yang tidak punya anak, minta anak, bisa, ya. Tapi itu palsu, itu akan menyeret kita untuk masuk lebih dalam di dalam kuasanya iblis, saudara. Hati-hati kalau kita sedang memerlukan segala sesuatu, ada masalah di dalam kehidupan keluarga, ya. Jangan kita kepada orang pinter, paranormal, guamia-guamia, kita melihat weton-weton, sio-sio, ya, hari-hari untuk menjodohkan anak, wetone apa, sione apa, bintangnya apa. Jangan saudara. Di dalam Alkitab tidak ada. Kalau di dalam Alkitab ada, kita boleh percaya. Tapi kalau dalam Alkitab tidak ada, kita tidak usah percaya. Yang mengerti katakan, iya, hati-hati, ya, hati-hati, ya. Ini akhir zaman ini benar-benar kalau kita tidak mengerti, mendalami firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan mudah terseret, mudah kita itu ditipu, mudah kita disesatkan. Karena sekarang banyak aliran-aliran sesat yang timbul, yang bermunculan di mana-mana, saudara. Dan mereka memakai nama Yesus juga, tetapi di dalamnya palsu. Banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Di sini juga mujizat-mujizat palsu. Hati-hati saudara, jangan mudah kita terpengaruh, jangan mudah terkecoh. Jangan mudah kita itu termangu-mangu. Wah yo, wis ciamik yo. Ndak saudara, jangan mudah percaya. Ya, percaya aja firman Tuhan saja, yang lain jangan percaya. Yang mau percaya firman Tuhan katakan amin. Ya. Nah, ini kita melihat ya. Sekarang mereka sudah ada saudara, tapi dia tidak terang-terangan. Ya. Tidak terang-terangan muncul sehingga apa? Kita itu masih meraba-raba. Onok gak ya, tenan po gak ya? Belum saudara. Ya. Tapi sudah mulai bekerja
lewat kecanggihan teknologi, lewat penebaran ketakutan, dan memberikan tanda-tanda dunia untuk menghimpit perjalanan kehidupan orang yang percaya secara rohani. Hati-hati ya, jangan sampai mudah terkecoh. Nanti ada di sana ada mujizatnya, seperti dulu ada anak kecil punya batu, itu mereka percaya kok banyak dari mana-mana datang. Siapa itu namanya ya? Ya Ponari, betul. Ya toh, sudah datang. Di situ ya ada orang Kristennya yang datang juga loh saudara. Mereka percaya. Nah itu karena dia tidak mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mendalami pengajaran akan firman Tuhan. Maka dia mudah terombang-ambing. Di sana ada mujizat, datang sana. Oh di sana ada mujizat, datang sana. Ya, enggak usah saudara. Kita minta kepada Tuhan Yesus saja. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik. Ya. Saya setiap bangun tidur, saya selalu ucapkan di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45, coba tolong ditayangkan. Kita baca bersama-sama, yang keras saudaraku, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Coba kaum Israelnya ini diganti keluargaku. Ya, yuk kita baca yang keras, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum keluargaku, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan akan segera digenapi dan sempurna di muka bumi ini. Saudara, ya. Jadi mari kita mempercayai firman Tuhan lebih daripada perkataan orang lain yang bukan firman Tuhan. Ya, jadi kita tahu tadi sudah melihat di sini belajar ya tentang kapan antikris mulai bekerja, yaitu ketika salah satunya Roh Kudus itu terangkat. Nah, sekarang kita melihat yang selanjutnya. Masa antikris di muka bumi itu disebut apa? Masa antikris di bumi itu disebut apa? 1, masa aniaya. Jadi ketika antikris bercokol itu masanya aniaya. Daniel 7 ayat 25. Jadi ayat menerangkan ayat saudara. Semua ada dasarnya. Ayat firman Tuhan, bukan ngawur-ngawuran ya. Yuk kita baca, tolong siapa ini? Nindya, tolong baca Daniel 7 ayat 25. Ya. Amin. Nah, di sini dikatakan dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya, jadi menganiaya pada waktu itu masa aniaya yang besar, saudara. Di dalam pemerintahan antikris yang bercokol hanya 3,5 tahun itu, saudara. Ya, coba kita melihat lagi. Dia adalah antikris ini masanya itu adalah pembinasa yang keji. Yeremia 48 ayat 8, tolong Lisya, tolong bangkit Lisya, tolong baca.
Yeremia 48 ayat 8. Yang keras. Katakan amin. Nah, pembinasa itu berarti apa? Membunuh dengan kejam. Dibinasakan, dihabiskan. Ya, orang-orang kudusnya Allah. Ya. Coba kita melihat di dalam Matius 24 ayat 15, V tolong baca. V. Yang keras. Matius 24 ayat 15. Amin. Terima kasih. Pembinasa keji. Ya toh? Tadi ayatnya Yeremia 48 ayat 8, Matius 24 ayat 15. Nah, yang ketiga yaitu pada waktu itu masa kesesakan besar. Daniel 12 ayat 1 Siko. Daniel 12 ayat 1. Tolong Pak. Yang keras. Ya, di situ ada dikatakan dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Kesesakan yang besar bagaimana? Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah, di sini ada kata-kata tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Amin. Saudara mau terluput? Saudara mau tercatat di dalam kitab kehidupan? Amin. Aminnya yang kurang keras. Amin. Katakan saya mau. Nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Yes, amin. Meteraikan Roh Kudus, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ya, ini loh pentingnya di sini. Kita akan terluput barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yang tertulis di dalam kitab itu adalah orang yang hidupnya benar. Dia mau taat, setia, melakukan firman Tuhan. Jadi kehendak Tuhan untuk menciptakan kita sebagai manusia ini adalah kita harus menyembah Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Ya, sudahkah kita selalu memuji menyembah Tuhan? Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Ataukah pujian-pujian yang dilontarkan kepada kita adalah untuk kesombongan kita? Nah, ini masalahnya. Seringkali kalau kita dipuji, oh kamu baik ya, oh kamu itu orangnya ramah, kamu orangnya suka mengasihi orang dan sebagainya. Saudara katakan, yo ya kue, sopo. Nah, ya harusnya bilang apa? Puji Tuhan. Artinya apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita dipuji, wah kamu cantik ya. Jangan, alah mosok toh. Itu mau dipuji lagi. Nah kalau bilang mosok toh, iya kue ayu kok. Pengen dipuji lagi toh. Tapi kalau kita mau puji Tuhan. Artinya pujian itu hanya bagi Tuhan.
Kamu cakep loh ya, kalau pakai baju ini ya, cakep loh. Apalagi kamu baru potong, oke tok ngenomi loh, cakep Alah mosok. Kan orang lain mesti bilang, iya tenan. Lah itu artinya minta dipuji lagi toh. Nah lupa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Lupa bahwa kita ciptaan Tuhan yang terbaik, yang termulia. Amin. Saudara ciptaan yang termulia. Amin. Coba kasih salam satu dengan kamu adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Amin. Iya, termulia ya. Amin. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Jadi ini loh pujian yang dilontarkan orang kepada kita. Jangan segan-segan kita harus mengatakan puji Tuhan. Kowe nak bikin siomay enak Nggak ada lah di dunia ini selain siomaymu yang paling enak. Mosok toh. Nah, itu artinya apa? Pengen dipuji lagi. Iya tok tenan kok tenan. Tapi kalau kita ngomong terima kasih puji Tuhan. Berarti kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Nah, sego campurmu enak, sambelnya yo enak, sotone enak, ramone enak. Mosok ta? Lupa. Harusnya bilang puji Tuhan. Amin. Iya, kan seperti itu. Jadi kita tidak layak terima pujian. Yang layak terima pujian adalah Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Nah ini sekarang kita menginjak yang keempat, masa antikris di bumi disebut apa? Yang keempat adalah si perusak. Daniel 12 ayat yang ke-7. Coba Nathan baca. Daniel 12 ayat 7. Ada kata perusak enggak di sini? Coba lihat. Ya yang keras, yang jelas. Amin, terima kasih. Kuasa perusak dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Masa antikris juga namanya masa perusak, saudara. Merusak apa? Merusak bangsa yang kudus ini, saudara. Ini ayat yang keempat. Yang kelima, masa si pendurhaka. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ayo San. Buka San. Ya. Nah, pendurhaka. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada waktu itulah si pendurhaka. Siapa? Antikris itu. Baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi jangan takut. Kita sekarang mulai berjuang, mulai sungguh-sungguh. Untuk terus kita hidup dalam kekudusan, untuk terus membaca Alkitab tiap hari, ya, untuk terus kita memuji menyembah Tuhan, untuk terus kita beribadah setia dan taat sampai akhir. Maka kita akan didapatinya nama-nama kita di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan. Nah, yang kelima tadi pendurhaka. Sekarang yang keenam. Yaitu masa siksaan yang dahsyat. Wow. Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Siapa itu? Suaminya Ella siapa itu? Tolong Bang. Yang keras.
Ya, sebab pada masa itu akan terjadi apa? Siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat itu mengerikan, saudara. Mungkin ada orang pada waktu itu ketinggalan dan mereka dibawa pada antikris untuk diadili, mau percaya Yesus, mau beriman pada Yesus atau mau mati dibunuh. Dan mati dibunuhnya itu tidak sekedar kita ditembak dor, ya, tidak disenggap pancung kepala, matinya itu akan disakiti, disiksa luar biasa. Ya, dengan apa? Cungkil matanya, mungkin telinganya disogrok sama besi panas, lidahnya dipotong, saudara, tangannya dikutungi, kakinya dipotong, saudara. Masih mungkin luka-lukanya dikecari jeruk pecel atau cuka, mungkin juga itu. Karena di sini dikatakan siksaan yang dahsyat, ngeri banget kalau kita tertinggal pada waktu itu. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari tentang antikris ini, saudara catat baik-baik dan nanti saudara baca lagi di rumah supaya saudara lebih mengerti lagi. Nah, sekarang kalau hal-hal yang demikian itu sudah saya sampaikan, bagaimana keadaan orang yang benar? Bagaimana keadaan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya? Ada di mana dia? Ternyata dia tidak ada mengalami di pemerintahan antikris. Tidak mengalami siksaan-siksaan yang dahsyat. Tidak mengalami dibunuh secara keji dan tidak dibunuh secara mengerikan, saudara. Kita beda, kita akan disingkirkan, kita akan dipelihara di padang gurun. Ya, coba kita baca di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12 ayat 6, saya minta Pak Dwi yang keras yang baca ya. Pak Dwi baca tolong yang keras. Wahyu 12 ayat 6. Bisa dilihat di sini? Oh enggak kelihatan teman-teman. Ya. 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 Amin. Terima kasih, silakan duduk. Di situ dikatakan perempuan itu ibaratnya kita itu gerejanya. Kita dijadikan mempelai wanita. Jadi disebut perempuan. Kemana? Dibawa lari ke padang gurun. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sama dengan 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ya. Itu dipelihara jauh dari antikris. Ya, belum rapture, baru dipelihara. Dengan tubuh apa? Kita enggak mengerti. Tempatnya dikatakan padang gurun, di mana kita juga tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan. Yang Alkitab menjelaskan dipelihara 1260 hari. Ya, dipelihara di situ. Dan Allah menyediakan tempat, yaitu padang gurun. Tempatnya kita belum tahu. Tapi jauh dari incaran antikris, yaitu si ular naga tua itu. Ya, saudara kalau melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya, saudara akan melihat bagaimana naga itu mengejar. Tapi Tuhan melindungi kita semuanya. Oleh sebab itu mari mulai sekarang kita berjuang terus. Kita mau sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Kita mau mulai membaca Alkitabnya setiap hari. Kita beribadah, kita berdoa,
kita memuji, menyembah Tuhan. Dan jangan lupa kita melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita tidak ikut disingkirkan, tidak ikut dipelihara selama 3,5 tahun ini. Ya, nah ini saya beritahukan. Dan coba ayat pasal 12 ayat yang ke-14 coba jing-jing. Wahyu 12 ayat 14. Ya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kepada perempuan itu yaitu apa? Jemaatnya, yaitu mempelai wanitanya, gerejanya itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Ya, ketika kita akan disingkirkan, ketika kita akan dipelihara, kita akan diberi sayap, 2 sayap burung nasar. Apa arti daripada kedua sayap burung nasar? Yang pertama, sayap burung nasar yaitu melambangkan firman Tuhan. Sayap burung nasar yang satunya melambangkan Roh Kudus. Jadi ketika kita penuh dengan firman dan penuh Roh Kudus, itu ikut disingkirkan ke padang gurun. Ya. Bukankah orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus itu ada di dalam ruangan suci menurut kemah tabernakel. Jadi dia layak untuk dipelihara jauh daripada si naga ular itu. Jadi mari kita cek saat ini kita penuh firman enggak? Kita penuh Roh Kudus enggak? Nah, mumpung Roh Kudus masih ada. Nanti pada saatnya kalau kita pada waktu itu tidak ikut penyingkiran, Roh Kudus sudah diangkat, kita mau cari Alkitab dimanapun kita tidak akan menemuinya. Ada di dalam kitab Amos itu katakan saudara. Cari utara, selatan, barat dan timur tidak akan menemukan lagi firman Tuhan itu. Makanya kalau mau mulai sekarang, ayo kita baca, seneng gak seneng, males gak males, ya aras-arasen gak aras-arasen. Ayo kita tekun mulai baca Alkitab ini. Karena itu tujuannya untuk supaya kita memiliki kedua sayap burung nasar. Supaya kita diterbangkan ke tempatnya di padang gurun. Dan jauh daripada tempat ular itu yaitu antikris itu. Selama 3,5 tahun. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Nah ini saudara, cek kehidupan saudara. Apakah saudara bangun tidur langsung gerayah-gerayah HP dulu. Terus delok. Ya. Biane sapa masuk. Ya. Ada ada bisnis apa, ada laporan apa, ada berita apa, apakah HP ini dulu atau apakah kita berlutut di kaki Tuhan lebih dahulu. Nah ini, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka bangun tidur usahakan paling tidak setengah jam. Saudara berlutut, saudara berdoa, minta Tuhan tuntun kehidupan kita pada sepanjang hari itu. Ya, supaya kita dipenuhi oleh firman. Ya, pikiran kita dipenuhi dengan firman. Sehingga apa yang kita pikirkan itu selalu firman Tuhan yang terjadi. Ya. Firman-Mu ada di pikiranku untuk kita renungkan siang dan malam. Sehingga orang yang memikirkan firman siang dan malam akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya membuatnya berhasil. Yang percaya katakan, oh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ada di dalam mulutku untuk aku perkatakan. Ya. Firman-Mu ada dalam mulutmu untuk kita perkatakan. Jangan kalau kita kekurangan atau kita sedang stres, sedang depresi dan sebagainya. Ini aku tak pengen bundir aja. Ada loh saudara. Karena apa? Dia depresi, dia stres. Karena tidak penuh firman pikirannya. Tetapi kalau firman itu dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Walaupun kita hanya memiliki sedikit harta. Tapi kita katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Dikatakan apa? Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, itu perkatakan. Karena firman itu ada di dalam pikiran kita. Untuk kita perkatakan. Waktu kita dalam penderitaan. Filipi 4 ayat 13. Allahku memberikan kekuatan kepadaku untuk bisa bertahan menghadapi segala masalah ini. Ini saudara. Ya, ketika kita sakit ya betul kita cari dokter boleh, enggak apa-apa. Tapi yang lebih dahulu kita cari Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat berapa itu? Katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Ya katakan itu, aku sehat. Hari ini aku lebih sehat dari kemarin. Hari ini aku lebih diberkati dari kemarin. Hari ini aku dipulihkan dari kemarin. Keluargaku dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Dipulihkan, diberkati. Perkatakan ini firman Tuhan. Firman ada di dalam mulut kita. Bukan kita tidak mau mengatakannya. Tapi kita perkatakan. Sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kamu katakan akan terjadi dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Ya, terus firman itu ada di dalam hati kita. Selain pikiran, di mulut, di hati. Untuk apa? Kita imani, kita percayai. Karena di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan bahwa dengan percaya aku diselamatkan, dengan iman aku diselamatkan, dengan percaya aku apa? Coba Roma 10 ayat 10. Bukan 1 Raja-Raja, Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Yuk. Loh kok ini? Roma 10. Ya, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku. Diselamatkan. Amin. Aku percaya dalam hatiku. Jadi kalau kita hanya percaya dalam hati, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berkata apa-apa, itu namanya belum diselamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan, hati percaya itu dibenarkan. Baru kamu percaya, benar, baik, betul itu. Tapi dengan mulut kamu mengaku akan diselamatkan. Jadi mulut, hati dan mulut harus sinkron. Ya. Enggak cuma ya aku percaya dalam hati, ya aku percaya gitu ya. Tapi mulutnya kita enggak mau mengaku. Belum diselamatkan. Ya. Nah, di sini kita mengerti ya. Jadi
tadi dikatakan bahwa orang-orang yang benar pada waktu pemerintahan antikris itu terjadi di bumi, kita sudah disingkirkan. Kita dipelihara di mana? Di mana? Padang gurun. Berapa lama? 3,5 tahun, 1260 hari, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, kita tidak ikut penderitaan pada waktu itu di bawah pemerintahan antikris. Ya, saudara, jadi kita harus mengerti ya. Nah, kita harus juga tahu bahwa waktunya itu akan dipersingkat. Coba kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22, kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Siapa yang percaya kita adalah orang pilihan? Yang amin cuma 2 orang. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan? Amin. Waktunya akan dipersingkat karena kita adalah orang pilihan. Ya. Jadi mari saudara-saudara, pada akhir zaman ini kita jangan cuma tenang-tenang dan santai-santai aja dan biasa-biasa saja ya, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saudara enggak tahu ya, karena pada waktu kita ada di bumi ini, waktunya habis kapan kita enggak ngerti saudara. Kadang ada interupsi kematian terjadi. Kita enggak tahu. Tetapi ketika kita terus berjaga-jaga, terus kita ada di dalam hidup dalam kebenarannya, kita terus melekat kepada pokok anggur. Tuhan Yesus adalah batangnya, saudara, pokoknya. Dan kita ada ranting-rantingnya, maka kita akan diselamatkan. Amin. Tetap setia, amin. Tetap semangat. Katakan tetap semangat. Terus katakan apa? Kalau sudah semangat ya? Bukan. Semangat. Gini. Terus gimana? Ojo kendor ya. Jangan kendor ya toh. Ayo katakan sama sebelah ya. Jangan kendor. Tetap semangat. Ya, terus maju. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama. Nah, setelah itu, setelah kita disingkirkan dan dipelihara, saya minta pemain musik, Sony the Singer. Setelah selesai 1260 hari, maka kita akan rapture, saudara. Nah, itu pada waktu itu disingkirkan belum rapture. Ya, tapi setelah selesai 3,5 tahun, akan rapture kembali ya bersama Tuhan, dan kita akan kembali memerangi antikris bersama nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dan antek-anteknya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, antek-anteknya, semuanya akan dibinasakan. Mereka akan ditaruh di dalam lubang tanpa alas selama 1000 tahun damai. Namanya Tartaro. Nah, ya, dan kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sudah aman saudara. Ya, maka
nanti setelah itu baru kiamat. Semua akan digulung, bumi akan lenyap ya, segala sesuatunya lenyap dan akan dijadikan bumi yang baru. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem baru, ada di bumi yang baru. Nah, Yerusalem baru besarnya seberapa? 2.400 km persegi dan tingginya juga 2.400 km persegi. Besar sekali saudara. Entah berapa lantai kita nggak tahu ya. Tapi yang penting pokoknya di sini hikmat Tuhan untuk kita terus melekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga ketika kita mau taat dan setia, berkat-berkat Tuhan itu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Gembala. Sudahkah? Sudahkah kita siap sedia saudara untuk menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sore hari ini kita telah mendapatkan peringatan tentang kedatangan antikris sebagai penyesat. Sesuai dengan julukannya, dia adalah pendusta, dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa yang keji. Sesuai dengan apa yang kita pujikan tadi, selama waktu masih ada. Kapan? Ya sekarang ini. Sebelum antikris secara nyata datang, maka kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri. Kalau tadi dikatakan antikris itu bukan dari luar, justru dari orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Sedangkan yang biasa-biasa itu nanti akan masuk di dalam aniaya antikris. Tapi yang sungguh-sungguh
mengalami mungkin mati lebih dulu. Atau ketika dia datang, maka yang sungguh-sungguh akan terangkat. Justru yang tidak sungguh-sungguh itu masuk dalam pemerintahan antikris. Jikalau ingin mempertahankan iman percayanya, harus membayar nyawanya melalui siksaan, melalui aniaya. Maka kalau sore hari ini kita mendapatkan peringatan supaya kita siap sedia, supaya kita berbenah diri lewat gereja, maka Anda akan selalu mendapatkan arahan, mendapatkan pelajaran, sehingga kita akan luput dari masa aniaya antikris. Saat ini Anda tidak usah takut, karena Allah ingin jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Oleh karena itu, saya secara pribadi tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memerintahkan saya untuk menggembalakan jemaat. Intinya adalah yang paling utama adalah keselamatan yang kekal. Namun bukan berarti kita tidak diberkati. Namun hati-hati, beribadah fokusnya jangan cuma ngejar mukjizat secara jasmania. Percayalah, Allah sudah menyediakan mukjizat. Anda akan terpelihara dan Anda akan terlindungi. Bahkan Dia tahu waktunya kalau tidak dipersingkat. Tuhan bilang tidak ada yang selamat. Namun oleh karena orang pilihan, maka kriteria orang pilihan bukan pinter, bukan pangkat, bukan kaya. Tapi mereka pinter benar, pinter jujur, pinter adil. Maka itulah yang dipilih oleh Tuhan. Melalui pengalaman berjalan bersama Tuhan Yesus. Maka semua perkara menjadi beres kabeh. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kembali kami naikkan syukur. Karena Engkau tidak pernah henti dan tidak pernah bosan untuk terus mengumandangkan kuasa firman-Mu yang sanggup untuk menyelamatkan. Meskipun kami lemah, kami bodoh, kami tidak mengerti apa-apa. Justru Engkau menyediakan Roh Kudus-Mu untuk menjadi guru besar kami. Ajarlah ya Tuhan, kami untuk peka mendengarkan suara-Mu, mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Tolonglah gereja-Mu di tempat ini, lengkapilah seluruh kerabat kerja, pelayan-pelayan Tuhan, untuk memiliki hikmat-Mu. Bahkan kuasa-Mu ikut bekerja, mengajar umat-Mu untuk setia. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bahkan Engkau melengkapi kami dengan buah Roh-Mu. Kami menjadi setia, menjadi ramah,
menjadi orang yang memiliki penguasaan diri, sabar satu dengan yang lainnya. Damai sejahtera sukacitamu yang melampaui segala akal pikiran manusia akan Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga kasih-Mu bukan sekedar kasih timbal balik, namun kasih yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan hamba-Mu sebagai istri yang bijak untuk terus menopang hamba-Mu di tempat ini menjadi pengelola gereja sebagai bahtera keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba memohon demi nama Yesus, Engkau sembuhkan umat-Mu yang sakit. Engkau angkat mereka yang sedang mengalami kejatuhan. Engkau juga memulihkan pribadi lepas pribadi, memperbaharui hidup nikah umat-Mu, bak seperti peristiwa di Kana yang tidak pernah hapus air anggur. Engkaulah penciptanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat terbeban karena melihat situasi keadaan akhir zaman ini. Ada banyak hal yang bisa membuat umat manusia tersesat. Maka saya menghimbau jemaat Tuhan yang punya anak, mulai dari balita umur 3-4 tahun sampai muda remaja, bahkan yang sudah dewasa, mari rapatkanlah ibadahmu dan doronglah anak-anakmu agar supaya nanti engkau tidak akan, istilah saya, gedon tipomburi. Jangan pernah mengecilkan arti sekolah minggu dan persekutuan youth. Karena di dalamnya ada Tuhan, ada kuasanya. Memang guru sekolah minggu tidak ngerti apa-apa. Juga pengelola youth juga tidak spesial. Bahkan gembala pun tidak memiliki apa-apa. Namun karena kita semua merupakan hamba Tuhan, maka kita dilengkapi dengan kuasa serta mukjizatnya bisa terjadi. Sehingga nanti saudara akan melihat perbedaannya. Bahkan saudara tidak bisa mengawasi anak-anak kita 1 hari 24 jam. Karena mereka bisa berbuat apa saja lewat gadget. Inilah yang bisa membuat generasi kita rusak. Maka perlu ditangkal dengan kuasa Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan pasti melindungi anak-anak kita. Kiranya ini bisa diperhatikan oleh para orang tua, dorong mereka. Gereja Tuhan juga menyediakan kendaraan untuk antar jemput anak-anak sekolah minggu. Bahkan youth pun juga apabila dibutuhkan, gereja menyiapkan. Saya tidak pernah takut untuk biayanya. Saya yakin Yehova Jireh, Dia yang akan menyediakan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.